Bab 1711. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tubuh fisiknya memang bisa menahan serangan dari Jade Bonsein, namun ada batasnya, banyak sekali Jade Bonsein yang tidak tahan dengan musuh sama sekali. Lu Chen bertempur di antara kelompok musuh, membunuh banyak musuh, dan terkena lebih banyak lagi. Orang bijak tulang giok dari klan musuh bergegas satu demi satu, menyerangnya terus-menerus. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak dapat menahannya. King Lin Jiao memiliki sisik di tubuhnya, meskipun pertahanannya sangat tinggi, tidak jauh lebih baik. Ia dikepung oleh ribuan orang bijak tulang giok, dan ia dipukul dengan hidung hitam dan wajah bengkak setelah dipukul berkali-kali. Sisik naga yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan itu tidak bisa bertahan lama. Seperti kata pepatah, lebih banyak semut membunuh gajah, ini kenyataannya. Lu Chen punya nyali untuk memintanya tidak pergi, hari ini adalah hari kematiannya. Tumpuk semua orang suci tulang giok. Kita memiliki ratusan ribu orang suci tulang giok. Bahkan jika kita menumpuk dengan nyawa kita, kita masih bisa membunuh Lu Chen. Prajurit dari semua ras bertempur dengan gagah berani, bersumpah untuk membunuh Lu Chen dalam formasi dan membalaskan dendam panglima tertinggi kota Wufang. Pada saat ini, suara Hei Luo datang dari jauh, dan dia menggantikan Yao Zhu yang telah mati dan memerintahkan pasukan 4 suku untuk membunuh Lu Chen. Hanya saja Hei Luo hanya memerintah dari kejauhan, tapi dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Dia benar-benar roh binatang yang tiada taranya. Tidak mungkin, Hei Luo telah terlalu menderita karena Lu Chen, dan dia telah dipukuli dengan berbagai cara, yang menyebabkan bayangan psikologis, dan area bayangannya sangat besar. Dia takut begitu dia menunjukkan wajahnya, Lu Chen akan bergegas dan memenggal kepalanya terlepas dari segalanya, dan dia akan menangis tanpa air mata. Bahkan, ia dianggap pemberani, berani bersuara dan memimpin pasukan dari jarak jauh. Ming Li itu bahkan tidak berani berkata kentut, apalagi berbicara, dan hanya bersembunyi. Bos, aku akan dipukuli sampai mati, aku tidak tahan lagi. Saat bertarung, Da Jiao tertabrak, dan bergegas menemui Lu Chen untuk meminta bantuan, bawa aku kembali ke Chaos Orb, lalu kamu kabur juga. Sungguh kentut, langit penuh dengan orang bijak tulang giok yang melompat, menghalangi jalanku untuk terbang menjauh dari langit. Sambil memenggal kepala musuh, Lu Chen berkata, kami tidak punya jalan keluar, kami hanya bisa bertarung sampai tentara fanatik tiba. Atau ketika mereka tiba, kita telah naik ke surga dan kembali ke tempat kita, dan kita akan pergi ke neraka bersama-sama. Da Jiao mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, sisik hijauku hampir habis, hilang, jika aku terus memukul, aku akan menjadi hantu jika tidak meledak. Hampir sama denganku, tulangnya kendur semua, ayo dorong musuh mundur dan mengulur waktu untuk meminum cairan sari roh. Lu Chen menangkap musuh sampai mati, lalu mengangkat pedang panjangnya, bersiap untuk berkorban kepada Xing He, memaksa musuh mundur. Dengan gaya seperti ini, cairan esensi roh yang kamu simpan tidak cukup untuk kami minum sama sekali. Kamu setidaknya harus menanam 100 pohon dewa roh kuno lagi. Naga besar itu menghela nafas, dan juga mengangkat ekornya, siap menyapu dan membersihkan lapangan. Tetapi pada saat ini, teriakan datang dari atas tembok kota, dan dua raja ras monster setengah langkah melompat keluar kota dan melarikan diri dengan cara yang sangat memalukan. Ketika Lu Chen melihat ini, dia tahu bahwa pertempuran di atas telah berakhir dan Legiun Zelot akan segera turun, jadi dia mengangkat semangatnya dan menyingkirkan pedang panjangnya. Apa, kamu tidak memuja Xing He lagi? Melihat Lu Chen seperti ini, Da Jiao terkejut. Mereka akan segera turun, tidak perlu berkorban untuk Xing He. Lu Chen terus melawan dan berkata begitu. Lingshen Yuanshen berhenti minum. Da Jiao bertanya lagi, jangan meminumnya, simpan sedikit. 1000 penyembuh lapanganku akan turun, dan kemudian kita akan memiliki aliran vitalitas gratis untuk dinikmati. Sial, kamu pelit sekali. Kamu baru tahu. Dengan baik, benar saja, seperti yang diharapkan Lu Chen, pertempuran di jalur perang telah terjadi, dan medan perang raja sejati setengah langkah telah sepenuhnya berakhir. Pada saat itu, salah satu dari Yao Zhu dipenggal, Hei Luo dan Ming Li dengan tegas melarikan diri, dan 12 raja setengah langkah Yao Zhu yang tersisa melihat bahwa situasinya tidak berjalan baik, dan ingin mengikutinya. Namun, Linghua, Zhuo Sue, dan Majian Niu Ding menghalangi mundurnya mereka dan ingin memusnahkan mereka dalam satu gerakan.
Jika ingin bertahan hidup, mereka harus segera keluar dari pengepungan, namun jika ingin bergegas melewati Lingua dan yang lainnya, betapa mudahnya. Mereka bertarung mati-matian, namun pada akhirnya hanya 2 orang yang keluar, dan 10 orang lainnya semuanya tersesat. Hei, saudaraku terjebak di bawah kota, dan dia tidak kembali. Fei Long berdiri di puncak kota dan melihat keluar, dan terkejut saat mengetahui bahwa Lu Chen dan Da Jiao sedang berjuang keras, berlumuran darah, dan situasinya tidak baik. Bocah gendut, apakah kamu masih berbicara omong kosong? Cepat bawakan kami kuali terbaik. Da Jiao meraung marah. Itu ada. Baru kemudian Fei Long sadar, dengan cepat menopang penutupnya, dan melemparkan 2 kuali di tangannya. Lu Chen dan Da Jiao masing-masing menerima berkah dari 2 kuali raja tingkat atas, dan kekuatan pertahanan mereka melonjak seketika. Sebagian besar serangan musuh diblokir oleh kedua kuali tersebut. Tekanan mereka berkurang, dan mereka akhirnya menghela nafas lega. Saudaraku, ada terlalu banyak musuh di bawah kota, jadi cepatlah. Fei Long berteriak lagi. Aku ingin pergi, ini sudah pagi. Cepatlah turunkan fanatik legion, aku akan membawamu melawan gelombang besar. Kata Lu Chen, aku akan mengumpulkan semua prajurit di kota, dan pergi keluar kota untuk bertarung dengan Tuan Lu. Saat ini, Lian Jia naik ke puncak kota dan berkata demikian. Kamu dan komandan lainnya kumpulkan anak buahmu, tapi jangan turun, tunggu perintahku. Lu Chen berkata dengan cepat. Mematuhi. Lian Jia menjawab, dan kembali dengan komandan lainnya untuk mengumpulkan pasukan dan kuda. Legiun fanatik mematuhi perintah, membentuk formasi naga 9 putaran, mengambil posisi potensial naga, dan turun ke tembok kota. Dengan teriakan keras dari Yuli, para prajurit dari 5.000 legiun mengambil posisi mereka satu demi satu, membentuk formasi pertempuran menyerang, bergegas keluar dari tembok kota, dan langsung menuju ke bawah kota. Bagilah jutaan pasukan dan blokir pasukan kecil umat manusia. Suara Hei Luo datang dari jauh, dan dia juga memimpin pasukan untuk berperang melawan umat manusia. Sangat disayangkan jutaan pasukan musuh fokus menyerang Lu Chen, dan semua orang suci tulang giok mengepung lingkungan Lu Chen. Tiba-tiba, bagaimana bisa begitu mudah membagi jutaan pasukan untuk mencegat legiun fanatik? Butuh waktu lama untuk mengumpulkan puluhan ribu orang suci tulang giok, jadi bagaimana mereka bisa menghentikan mereka semua sekaligus? Jika tidak ada banyak orang suci tulang giok di atas, mengandalkan orang suci tato tulang dan orang suci tulang angin saja untuk mendukung mereka tidak akan mampu menghentikan pasukan fanatik yang dipimpin oleh Raja Sejati setengah langkah. Benar saja, pasukan fanatik bergegas ke tanah, formasi tetap tidak berubah, dan mereka tak terkalahkan sepenuhnya. Ada 2 pionir, Cai Niao dan Wanyan. Lei Hai dan Huo Hai dibebaskan, dan orang bijak yang memiliki kekuatan dan tulang segera menjadi umpan meriam, dan orang bijak yang bertato tulang mati atau terluka, dan pasukan musuh menghindar satu demi satu, segera membersihkan jalan. Pada saat musuh telah menarik puluhan ribu orang suci tulang giok, legiun fanatik telah bergegas ke sekitar Lu Chen, dan menstabilkan posisi mereka untuk bertahan di tempat. Dan Lu Chen tidak lagi bertarung di tempat yang sama. Dengan berkah menutupi langit dan perlawanan dari pot raja teratas, dia dengan paksa bergegas keluar dari pengepungan santo tulang giok musuh, dan kemudian diambil oleh Lingua dan Zuo Sue, dan memasuki hiruk-pikuk dalam formasi pertempuran legiun. Brengsek, ayo pergi sekarang, tinggalkan saja Lao Su. Da Jiao tercengang saat melihat Lu Chen melarikan diri tanpa mempedulikan hidup atau matinya. Ayo kita lawan dia bersama-sama. Hei Luo melompat cepat dan tiba di sisi Ming Li tepat waktu. Dia juga mengangkat tongkatnya dan mencocokkan pedang panjang Ming Li. Bunuh langit. Lu Chen tidak terlalu peduli, pedangnya telah diangkat, dan dia harus mengorbankannya, dan dia mengayunkannya ke bawah, langsung memotongnya. Ledakan, bentak, pisau panjang itu ditebas, dan 2 ledakan mengejutkan terjadi di tempat. Pedang panjang itu menghancurkan pedang panjang itu, menghancurkan tongkatnya, dan menghancurkan pertahanan bersama Ming Li dan Hei Luo. Kekuatan pedangnya sudah lemah, dan pengebiriannya tidak kuat, tapi masih bisa melukai Ming Li dan Hei Luo, dan membuat mereka terbang. Saat Lu Chen mengguncang Ming Li dan Hei Luo, dia telah mengejutkan jutaan prajurit musuh. Ming Li adalah salah satu bibit kaisar paling menjanjikan dari klan Ming, dan Hei Luo juga merupakan talenta seni bela diri terbaik dari klan Orc, dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Karena monster dunia bawah ini telah menjadi raja sejati setengah langkah,
ia telah diakui sebagai kekuatan terkuat di kota Wufang, dan bahkan klan monster harus menyingkir. Tetapi ketika Lu Chen turun dengan pisau, dia menghancurkan senjata binatang buas dan binatang buas itu terbang kemana-mana. Bisa dibayangkan betapa abnormalnya kekuatan tempurnya. Setidaknya di bawah Raja Sejati, tidak ada yang menjadi lawan Lu Chen. Terlebih lagi, Lu Chen hanyalah orang suci tingkat rendah dengan kekuatan tempur seperti itu. Jika tulang giok dibudidayakan, bahkan raja yang sebenarnya mungkin tidak dapat menekan Lu Chen. Namun, setelah Lu Chen menebas, dia menemukan bahwa Ming Li tidak terbunuh, dan dia tidak dapat menahan perasaan sangat menyesal. Ming Li dan Hei Luona terlalu ahli, jika mereka tidak mati dengan satu pukulan, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka lagi. Meskipun keduanya melonjak, mereka jatuh ke dalam pasukan monster, dan mereka melarikan diri entah kemana, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan bayangan mereka. Tentu saja, Lu Chen juga tidak akan mencarinya. Meskipun Raja Sejati setengah langkah musuh dikalahkan di medan perang, jutaan pasukan musuh tidak hanya tidak mundur, tetapi bahkan bergegas ke arahnya dengan berbagai cara. Meskipun Yao Zu meninggal, perintah sebelum kematiannya terus berjalan, dan jutaan pasukan musuh masih mematuhi perintahnya, bersumpah untuk membunuh Lu Chen. Di mana tiga raja setengah langkah sejati dari klan iblis yang aku percayakan padamu? Lu Chen menoleh dan melirik ke arah Jiao besar, hanya untuk melihat bahwa Jiao besar itu berlumuran darah, dan sisik yang patah ada di mana-mana. Sepertinya cederanya tidak serius, dan dia juga sangat malu. Hanya satu yang terbunuh, dan dua lainnya sangat pintar sehingga mereka mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Da Jiao menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Bersama dengan Ming Li dan Hei Luo, total 4 raja sejati setengah langkah melarikan diri. Aku tidak tahu bagaimana perkembangan pertempuran di atas. Lu Chen melihat ke tembok kota di atas, dan berkata, Raja sejati setengah langkah terkuat dari ras musuh mati dan melarikan diri, dan 12 raja sejati setengah langkah dari ras monster di atas tidak dapat mengubah langit, atau mungkin lawan kita, dan hanya masalah waktu sebelum mereka musnah. Selama kamu kembali, kamu akan segera membunuh bajingan itu. Da Jiao melihat pasukan musuh datang dari segala arah, dan berkata dengan cemas, jutaan tentara datang ke arahmu, kenapa kamu tidak segera membawaku kembali dan kembali ke tembok kota, apa yang masih kamu lakukan di sini? Menunggu makan malam. Petik 2. Aku tidak akan pergi, begitu pula kamu, teruslah bertarung berdampingan denganku. Lu Chen mengeluarkan botol kristal, yang berisi 2 kati cairan esensi spiritual, dan melemparkannya langsung ke Da Jiao, minumlah segera, pulihkan keadaanmu, dan bersiaplah untuk pertarungan besar. Kamu gila, ini bukan ratusan orang, tapi jutaan orang. Kamu dan aku adalah 2 musuh dengan jutaan. Da Jiao tertegun sejenak, lalu menggigit botol kristal, dan menelan cairan esensi spiritual dalam satu tegukan, bahkan jika kamu membunuh jutaan babi, kamu harus membunuh mereka untuk waktu yang lama, apalagi mereka tidak babi, adalah orang suci. Ada jutaan orang suci, setidaknya ada ratusan ribu orang suci tulang giok, cukup untuk menghancurkan kita berdua. Petik 2. Namun, begitu aku kembali ke tembok kota, jutaan pasukan musuh mungkin tidak akan menyerang kota, dan mungkin benar-benar mundur. Kata Lu Chen. Kamu ingin menggunakan umpanmu sendiri untuk mengirim jutaan pasukan ini ke kota. Da Jiao merasa luar biasa, dan berkata, kamu tidak berpikir untuk menghancurkan jutaan pasukan ini, bukan? Yo, kamu pintar sekali, tebakanmu benar, kamu benar-benar cacing gelang kecil di perutku. Lu Chen tersenyum, kamu adalah cacing gelang, seluruh keluargamu adalah cacing gelang. Da Jiao sangat sensitif terhadap kata cacing gelang, dan merasa bahwa Lu Chen menganggapnya sebagai cacing gelang, dan merasa sangat terhina, jadi dia menjawab dengan marah kepada Lu Chen. Oke, jangan bicara omong kosong, bersiaplah untuk bertarung. Meskipun musuh memiliki jutaan pasukan, tetapi tidak ada raja sejati yang setengah langkah, kita bisa menunggu sampai pasukan fanatik keluar. Lu Chen menyingkirkan pedang panjangnya, mengangkat pedang panjangnya, melompat ke udara, melakukan keterampilan bertarungnya, dan mengayunkan pedangnya. Galaksi, menyapu dengan pedang, angin dan awan melonjak, menghancurkan ruang dan menghancurkan bumi. Saat berikutnya, kekosongan dibelah, dan ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti galaksi spiral yang turun, dalam radius 10.000 zang, semuanya terkena ujung pedang. Ledakan, saat Bima Sakti tersapu,
makhluk hidup ditutupi dengan arang, dan puluhan ribu kanopi darah naik dan mekar, dan memercik ke bumi. Orang bijak tulang giok dan di bawahnya semuanya dipenggal oleh Singhe, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan roh primordial yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk melarikan diri. Meskipun orang suci tulang giok dari klan musuh tidak dipenggal, dia juga sangat terpengaruh. Dia juga tersingkir karena pukulan Singhe, dan yang lebih lemah juga menderita trauma. Sial, satu pedang menebas 10.000 orang, jika ratusan pedang ditebas, berapa juta pasukan kita yang tersisa? Lu Chen tidak bisa memotong ratusan pedang, dia bisa memotong paling banyak puluhan pedang, dan kita bisa mati paling banyak ratusan ribu orang. Orang suci tulang giok adalah orang pertama yang naik, menahan Lu Chen, dan mencegah Lu Chen terus menggunakan pedangnya. Perintah yang kami terima adalah membunuh Lu Chen tidak peduli resikonya, bahkan jika dia mati. Lu Chen mungkin adalah bibit manusia dengan potensi besar. Kita harus membunuhnya sebelum dia dewasa. Ayolah, tidak ada yang perlu dikatakan, patuhi saja perintahnya. Jutaan pasukan musuh ketakutan, dan menolak mundur, terus menghadapi Lu Chen. Setelah itu, setiap kali Lu Chen melompat untuk mempersembahkan korban ke galaksi, ribuan orang suci tulang giok melompat pada saat yang sama, bergegas menuju Lu Chen terlepas dari hidup atau mati. Begitu terlalu banyak orang bijak tulang giok mendekatinya, Lu Chen akan tertahan dan tidak bisa berkorban untuk Singhe. Mengaum, dengan raungan keras, King Lin Jiao tiba-tiba bergegas. Dua kati cairan esensi roh spiritual mengandung vitalitas dalam jumlah besar, yang telah menyembuhkan luka Jiao besar. Jiao besar kembali ke kondisi puncaknya, dan segera bergegas membantu Lu Chen. Ekor naga besar itu menyapu, meruntuhkan lapisan ruang, menghancurkan kehampaan, dan kekuatan sapuannya begitu besar sehingga orang suci tulang giok biasa tidak dapat menahannya. Orang bijak tulang giok yang tak terhitung jumlahnya dari klan musuh tidak dapat membawanya jatuh, dan terkena ekor naga satu demi satu, dan dipukuli di udara. Dengan bantuan Jiao besar, Lu Chen mampu mengorbankan Singhe lagi, mengayunkan pedangnya lagi, dan membunuh 10.000 orang lagi. Namun, orang suci tulang giok dari ras musuh terus berdatangan ke sini, berkumpul semakin banyak. Pada akhirnya, ada begitu banyak orang bijak tulang giok yang bahkan Jiao besar tidak bisa mengatasinya, jadi Lu Chen tidak punya pilihan selain menyerah mempersembahkan korban kepada Singhe, dan turun ke tanah, berbalik untuk menggunakan gemetar langit, tangan untuk membunuh musuh. Tubuh fisik Lu Chen sangat kuat, kecuali Raja Sejati setengah langkah, orang suci tulang giok biasa tidak dapat banyak menyakitinya. Tubuh fisik Lu Chen memang dapat menahan serangan dari Jade Bonsein, namun ada batasnya, banyak sekali Jade Bonsein yang tidak tahan dengan musuh sama sekali. Tetapi Lu Chen bertempur di antara kelompok musuh, membunuh banyak musuh, dan terkena lebih banyak lagi. Orang bijak tulang giok dari klan musuh bergegas satu demi satu, menyerangnya terus-menerus, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak dapat menahannya. King Lin Jiao memiliki sisik di tubuhnya, meskipun pertahanannya sangat tinggi, tidak jauh lebih baik. Ia dikepung oleh ribuan orang bijak tulang giok, dan ia dipukul dengan hidung hitam dan wajah bengkak setelah dipukul berkali-kali. Sisik naga yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan itu tidak bisa bertahan lama. Seperti kata pepatah, lebih banyak semut membunuh gajah, ini kenyataannya. Lu Chen punya nyali untuk memintanya tidak pergi, hari ini adalah hari kematiannya. Tumpuk semua orang suci tulang giok. Kita memiliki ratusan ribu orang suci tulang giok. Bahkan jika kita menumpuk dengan nyawa kita, kita masih bisa membunuh Lu Chen. Prajurit dari semua ras bertempur dengan gagah berani, bersumpah untuk membunuh Lu Chen dalam formasi dan membalaskan dendam Panglima tertinggi kota Wufang. Pada saat ini, suara Hei Luo datang dari jauh, dan dia menggantikan Yao Zhu yang telah mati dan memerintahkan pasukan 4 suku untuk membunuh Lu Chen. Hanya saja Hei Luo hanya memerintah dari kejauhan, tapi dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Dia benar-benar roh binatang yang tiada taranya. Tidak mungkin, Hei Luo telah terlalu menderita karena Lu Chen, dan dia telah dipukuli dengan berbagai cara, yang menyebabkan bayangan psikologis, dan area bayangannya sangat besar. Dia takut begitu dia menunjukkan wajahnya, Lu Chen akan bergegas dan memenggal kepalanya terlepas dari segalanya, dan dia akan menangis tanpa air mata. Bahkan, ia dianggap pemberani, berani bersuara dan memimpin pasukan dari jarak jauh. Ming Li itu bahkan tidak berani berkata kentut, apalagi berbicara, dan hanya bersembunyi. Bos,
Aku akan dipukuli sampai mati, aku tidak tahan lagi. Saat bertarung, Dajiao tertabrak, dan bergegas menemui Lu Chen untuk meminta bantuan, bawa aku kembali ke Chaos Orb, lalu kamu kabur juga. Sungguh kentut, langit penuh dengan orang bijak tulang giok yang melompat, menghalangi jalanku untuk terbang menjauh dari langit. Sambil memenggal kepala musuh, Lu Chen berkata, kami tidak punya jalan keluar, kami hanya bisa bertarung sampai tentara fanatik tiba. Atau ketika mereka tiba, kita telah naik ke surga dan kembali ke tempat kita, dan kita akan pergi ke neraka bersama-sama. Dajiao mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, sisik hijauku hampir habis, hilang, jika aku terus memukul, aku akan menjadi hantu jika tidak meledak. Hampir sama denganku, tulangnya kendur semua, ayo dorong musuh mundur dan mengulur waktu untuk meminum cairan sari roh. Lu Chen menangkap musuh sampai mati, lalu mengangkat pedang panjangnya, bersiap untuk berkorban kepada Xing He, memaksa musuh mundur. Dengan gaya seperti ini, cairan esensi roh yang kamu simpan tidak cukup untuk kami minum sama sekali. Kamu setidaknya harus menanam 100 pohon dewa roh kuno lagi. Naga besar itu menghela nafas, dan juga mengangkat ekornya, siap menyapu dan membersihkan lapangan. Tetapi pada saat ini, teriakan datang dari atas tembok kota, dan dua raja ras monster setengah langkah melompat keluar kota dan melarikan diri dengan cara yang sangat memalukan. Ketika Lu Chen melihat ini, dia tahu bahwa pertempuran di atas telah berakhir dan Legiun Zelot akan segera turun, jadi dia mengangkat semangatnya dan menyingkirkan pedang panjangnya. Apa? Kamu tidak memuja Xing He lagi? Melihat Lu Chen seperti ini, Dajiao terkejut. Mereka akan segera turun, tidak perlu berkorban untuk Xing He. Lu Chen terus melawan dan berkata begitu. Lingshen Yuanshen berhenti minum. Dajiao bertanya lagi. Jangan meminumnya, simpan sedikit, 1000 penyembuh lapanganku akan turun, dan kemudian kita akan memiliki aliran vitalitas gratis untuk dinikmati. Sial, kamu pelit sekali. Kamu baru tahu. Dengan baik, benar saja, seperti yang diharapkan Lu Chen, pertempuran di jalur perang telah terjadi, dan medan perang Raja Sejati setengah langkah telah sepenuhnya berakhir. Pada saat itu, salah satu dari Yaozu dipenggal, He Luo dan Ming Li dengan tegas melarikan diri, dan 12 raja setengah langkah Yaozu yang tersisa melihat bahwa situasinya tidak berjalan baik, dan ingin mengikutinya. Namun, Linghua, Zuo Sue, dan Majian Yuding menghalangi mundurnya mereka dan ingin memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Jika ingin bertahan hidup, mereka harus segera keluar dari pengepungan, namun jika ingin bergegas melewati Linghua dan yang lainnya, betapa mudahnya. Mereka bertarung mati-matian, namun pada akhirnya hanya 2 orang yang keluar, dan 10 orang lainnya semuanya tersesat. Hei, saudaraku terjebak di bawah kota, dan dia tidak kembali. Fei Long berdiri di puncak kota dan melihat keluar, dan terkejut saat mengetahui bahwa Lu Chen dan Dajiao sedang berjuang keras, berlumuran darah, dan situasinya tidak baik. Bocah gendut, apakah kamu masih berbicara omong kosong? Cepat bawakan kami kuali terbaik. Dajiao meraung marah. Itu ada. Baru kemudian Fei Long sadar, dengan cepat menopang penutupnya, dan melemparkan 2 kuali di tangannya. Lu Chen dan Dajiao masing-masing menerima berkah dari 2 kuali raja tingkat atas, dan kekuatan pertahanan mereka. Melonjak seketika, sebagian besar serangan musuh diblokir oleh kedua kuali tersebut. Tekanan mereka berkurang, dan mereka akhirnya menghela nafas lega. Saudaraku, ada terlalu banyak musuh di bawah kota, jadi cepatlah. Fei Long berteriak lagi. Aku ingin pergi, ini sudah pagi. Cepatlah turunkan fanatik legion, aku akan membawamu melawan gelombang besar. Kata Lu Chen, aku akan mengumpulkan semua prajurit di kota, dan pergi keluar kota untuk bertarung dengan Tuan Lu. Saat ini, Lian Jia naik ke puncak kota dan berkata demikian. Kamu dan komandan lainnya kumpulkan anak buahmu, tapi jangan turun, tunggu perintahku. Lu Chen berkata dengan cepat. Mematuhi. Lian Jia menjawab, dan kembali dengan komandan lainnya untuk mengumpulkan pasukan dan kuda. Legiun fanatik mematuhi perintah, membentuk formasi naga 9 putaran, mengambil posisi potensial naga, dan turun ke tembok kota. Dengan teriakan keras dari Yuli, para prajurit dari 5.000 legiun mengambil posisi mereka satu demi satu, membentuk formasi pertempuran menyerang, bergegas keluar dari tembok kota, dan langsung menuju ke bawah kota. Bagilah jutaan pasukan dan blokir pasukan kecil umat manusia. Suara He Luo datang dari jauh,
dan dia juga memimpin pasukan untuk berperang melawan umat manusia. Sangat disayangkan jutaan pasukan musuh fokus menyerang Lu Chen, dan semua orang suci tulang giok mengepung lingkungan Lu Chen. Tiba-tiba, bagaimana bisa begitu mudah membagi jutaan pasukan untuk mencegat legiun fanatik? Butuh waktu lama untuk mengumpulkan puluhan ribu orang suci tulang giok, jadi bagaimana mereka bisa menghentikan mereka semua sekaligus? Jika tidak ada banyak orang suci tulang giok di atas, mengandalkan orang suci tato tulang dan orang suci tulang angin saja untuk mendukung mereka tidak akan mampu menghentikan pasukan fanatik yang dipimpin oleh Raja Sejati setengah langkah. Benar saja, pasukan fanatik bergegas ke tanah, formasi tetap tidak berubah, dan mereka tak terkalahkan sepenuhnya. Ada dua pionir, Cai Niao dan Wanyan. Lei Hai dan Huo Hai dibebaskan, dan orang bijak yang memiliki kekuatan dan tulang segera menjadi umpan meriam, dan orang bijak yang bertato tulang mati atau terluka, dan pasukan musuh menghindar satu demi satu, segera membersihkan jalan. Pada saat musuh telah menarik puluhan ribu orang suci tulang giok, legiun fanatik telah bergegas ke sekitar Lu Chen, dan menstabilkan posisi mereka untuk bertahan di tempat. Dan Lu Chen tidak lagi bertarung di tempat yang sama. Dengan berkah menutupi langit dan perlawanan dari pot raja teratas, dia dengan paksa bergegas keluar dari pengepungan santo tulang giok musuh, dan kemudian diambil oleh Linghua dan Zuo Sue, dan memasuki hiruk-pikuk dalam formasi pertempuran legiun. Brengsek, ayo pergi sekarang, tinggalkan saja Lao Su. Da Jiao tercengang saat melihat Lu Chen melarikan diri tanpa mempedulikan hidup atau matinya. Kamu tidak akan terburu-buru, Lu Chen menjawab dengan marah, dan berkata, tempat ini tidak sesempit jalur militer. Kamu bisa terbang di atas kami, menyemangati pasukanku, dan meningkatkan energimu tanpa harus turun ke tanah untuk berperang. Nyaman dan menyegarkan, bukan? Ketika Da Jiao mendengar ini, dia merasa inilah alasannya, jadi dia bergegas melawan serangan orang bijak tulang giok yang tak terhitung jumlahnya, dan melayang tepat di atas pasukan fanatik. Cepat, aku penuh luka, bagian dalam lukanya serius, dan bahkan sisik naga di sekujur tubuhku telah hancur. Aku sekarat, dan tabib lapangan akan menyembuhkanku. Cepatlah, periuk raja teratas itu telah dihancurkan, tidak ada gunanya, gendut segera ganti dengan yang baru. Rumput, orang suci tulang giok musuh akan segera melakukannya segera melompat, ribuan dari mereka datang, cepat dan kirim tim yang terdiri dari orang-orang kuat untuk membantu, atau aku tidak akan bisa menahan diri. Da Jiao gelisah dan terus berteriak, Su Fen, bawa seseorang untuk menyembuhkan yang besar Jiao segera, aku ingin segera pulih untuk bertarung. Naga gemuk, simpan pot raja tingkat atas di Jiao besar, yang dapat menutupi langit terus-menerus. Ia membutuhkan lebih banyak kekuatan pertahanan, jika tidak, ia tidak akan mampu melawan begitu banyak orang bijak tulang giok. Yang lain tidak peduli dengan langit, bersiaplah untuk pertempuran darat. Hari ini saya akan menghancurkan jutaan pasukan di kota Wufang, sehingga musuh tidak akan pernah berani meninggalkan kota. Negeri kekacauan akan dikuasai oleh kita manusia. Dengan perintah Lu Chen, dia pun memenuhi dua permintaan Da Jiao, namun permintaan terakhir langsung diabaikan. Su Fen segera memerintahkan 100 dokter lapangan untuk melakukan seni suci teratai surgawi, mengirimkan banyak vitalitas ke Jiao besar di atas. Pada saat itu, luka naga besar itu sembuh dengan cepat terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan sisik naga yang hancur di tubuhnya didukung oleh banyak vitalitas, dan dengan cepat pulih. Fei Long juga mengeluarkan periuk raja tingkat atas yang baru, menggantikan periuk lama yang akan dihancurkan di sebelah Da Jiao. Meski begitu, Da Jiao masih sangat tidak puas, dan bertanya pada Lu Chen dengan cemberut, bukankah kamu mengatakan bahwa saya datang ke sini untuk menghibur semua orang, dan saya tidak perlu turun ke lapangan untuk memulai perang. Tapi dengan postur tubuhmu, kamu jelas ingin aku terus berjuang. Petik 2. Ya, maksudku kamu tidak perlu bertarung di darat, aku tidak bilang kamu tidak bisa bertarung di udara. Jawab Lu Chen. Aduh, apa yang aku lawan di udara? Da Jiao terkejut. Pertahanan udara. Legiun memiliki jumlah orang yang sedikit dan tidak dapat menyisihkan kekuatan untuk pertahanan udara. Anda baru saja melakukan ini. Di tembok kota, ruang di sana sempit, dan di sebelah menara, jadi aku tidak memintamu keluar untuk pertahanan udara. Di bawah kota, ruangnya cukup besar, pas untuk kamu mainkan. Aku akan menyerahkan langit di atas legiun padamu. Jika kamu tidak bisa bertahan dengan baik, aku akan mengambil perangkap nagamu nanti. Lu Chen berkata begitu. Sial,
Pantas saja kamu tidak membawaku kembali, ternyata kamu mencoba menipuku untuk menjadi pertahanan udara. Baru pada saat itulah Da Jiao tiba-tiba menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang yang digali oleh Lu Chen, jadi dia berkata dengan marah, namun, ribuan musuh melompat di setiap kesempatan, bagaimana saya bisa bertahan sendiri? Bagaimanapun, kirimkan seseorang untuk membantu saya. Petik 2. Aku punya seseorang, aku ingin kamu meniduriku. Wajah Lu Chen menjadi gelap, dan dia berkata, ada dokter lapangan yang akan menyembuhkan lukamu, dan seekor naga gemuk yang memberimu kuali, begitu banyak bantuan tidak cukup. Jagalah aku dengan baik di pertahanan udara, bagaimanapun, kamu adalah sebongkah besi, musuh sebanyak apapun tidak dapat mengalahkanmu. Ini memperlakukanku seperti perisai daging. Diatur oleh Lu Chen tanpa alasan, Da Jiao sangat tidak puas. Tapi ketidakpuasan tetaplah ketidakpuasan, dan dia takut dengan metode Lu Chen. Apapun yang diatur Lu Chen, Jiao harus melakukannya. Tidak ada yang bisa dilakukan Lu Chen. Tidak banyak petarung di Legiun Fanatik, dan hanya sedikit yang kuat, jadi dia hanya bisa memaksa Da Jiao menjadi tameng manusia. Semua pejuang mematuhi perintah dan menghancurkan pasukan kecil Lu Chen. Saat ini, raungan Hei Luo datang dari jauh. Jutaan tentara di kota Wufang didesak untuk bertindak lebih cepat, mengepung Legiun Fanatik dari segala arah. Membunuh. Saat berikutnya, suara pembunuhan mengguncang langit, dan prajurit hitam dari klan musuh bergegas. Maju seperti air pasang, mencoba menenggelamkan pasukan kecil fanatik ini. Namun, ketika mereka bergegas ke pinggiran Legiun Fanatik, mereka menemui rintangan. Lautan jimat mengelilingi pinggiran terluar dari Legiun Fanatik, dan jimat halusinasi yang tidak menentu ada di mana-mana, menyebabkan banyak masalah dan memperlambat kecepatan serangan mereka. Setelah bergegas melewati lautan jimat, mereka segera menghadap dinding besi yang terdiri dari lingkaran sihir, dan serangan mereka terhenti total di sini. Jika mereka tidak menerobos lingkaran pertahanan, apalagi menyerang, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan pasukan fanatik. Namun, lingkaran sihir ini sangat kuat sehingga bahkan orang suci tulang giok pun harus bekerja keras untuk menerobosnya. Hampir mustahil bagi orang suci yang memiliki kekuatan dan tato tulang untuk menerobos. Hanya setelah orang suci tulang giok menerobos barulah dia bisa bergegas ke belakang. Terlebih lagi, jumlah lingkaran sihir tidak pasti, setiap kali salah satu ditembus, master lingkaran sihir memanggil yang lain untuk menjaga agar rintangan selalu ada. Hal ini memperlambat kecepatan serangan jutaan pasukan musuh, dan juga membuat orang suci tingkat menengah dan rendah dari suku musuh mengeluh tanpa henti. Karena jimat dan lingkaran sihir hanyalah pemanasan. Makanan pembuka yang diberikan oleh Legiun Fanatik adalah mimpi buruk para orang suci tingkat menengah dan rendah dari ras musuh. Hujan panah. Panah esensi sebenarnya dari Legiun Fanatik, satu demi satu, 1000 perputaran, dicurahkan terus-menerus, seolah-olah mereka tidak menginginkan uang. Orang bijak yang berbudi luhur akan mati jika terkena anak panah. Orang suci bertato tulang itu mati atau terluka. Bahkan Jade Bonsein tidak mau melawan Arorein, agar tidak terluka secara tidak sengaja dan mempengaruhi kondisi pertarungan. Lingkaran sihir yang tak tertembus dan hujan anak panah itu sungguh serasi. Orang suci tingkat menengah dan rendah yang menyerang dengan lambat sepenuhnya menjadi sasaran anak panah, dan mereka jatuh satu persatu. Namun, Legiun Zelot berada dalam keadaan terkepung, dan jangkauan serangan 1000 pemanah terbatas, hanya mengenai musuh frontal. Pukulan dari kedua sayap bukanlah hujan anak panah, tapi lautan guntur pemula dan lautan api Wanyan, yang juga merupakan mimpi buruk bagi orang suci tingkat menengah dan rendah dari klan musuh. Sedangkan untuk bagian belakang Fanatical Legion, ternyata Lingua ditempatkan di sana, dan itu adalah mimpi buruk musuh. Lingua melepaskan lapisan es di sana, dan suhu yang sangat rendah menyebar ke area yang luas, membekukan langit, dan bahkan ruang pun membeku. Belum lagi orang suci tingkat menengah dan rendah akan menjadi patung es ketika mereka masuk, bahkan orang suci tulang giok pun enggan menyentuh dan berjalan ke dalam lapangan es. Suhu yang sangat rendah yang dilepaskan oleh Raja Sejati setengah langkah, bahkan orang suci tulang giok tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menolaknya. Dengan kehadiran Lingua, bagian belakang Legiun Zelot sama stabilnya dengan Gunung Tai, dan pasukan musuh tidak mau menyerang dari sini, jadi mereka semua berkeliling kedua sayap. Meskipun ada banyak prajurit dari klan musuh, orang yang benar-benar dapat menembus penghalang hampir adalah orang suci tulang giok. Di bawah Jade Bonsein, di depan Fanatic Legion,
mereka semua adalah umpan meriam. Namun, ketika Jade Bonsain dari ras musuh menerobos, pertempuran benar-benar dimulai, dan Zealot Legion menunjukkan kekuatan aslinya bab 1715. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Sejak Legiun fanatik menerobos Santo berbutir tulang, keseluruhan kekuatan tempur dan taktik juga telah meningkat ke level lain, dan mereka sudah memiliki kemampuan untuk melawan dan bahkan menyerang Santo Tulang Giok. Pada saat ini, pasukan fanatik bukan lagi umpan meriam di medan perang para orang suci, tetapi kekuatan utama mutlak di medan perang para orang suci. Ribuan orang bijak Tulang Giok bergegas mendekat, agresif dan mematikan, mencoba membubarkan formasi Legiun fanatik dalam satu gerakan. Saat berikutnya, sebelum kelompok orang suci Tulang Giok bisa mendekati Legiun fanatik, mereka disebarkan oleh sekelompok legioner kuat yang tiba-tiba muncul. Ruhua mengambil barisan depan dari medan perang frontal, menghancurkan kiri dan kanan dengan dua palu bundar besar. Saat dia tak terkalahkan, dia mengejutkan musuh sekaligus. Diikuti oleh Ruhua, ada Quan Sheng dan 10 pembantu, dan di belakang mereka ada Fei Long dan Sang Guanjin. Ketika kelompok karakter kuat ini bertarung, mereka tidak terkalahkan, membunuh musuh sampai mati dan menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena pertimbangan untuk tidak terlalu jauh dari formasi pertempuran Legiun, Ruhua dan yang lainnya bisa saja secara langsung mengalahkan kumpulan orang suci Tulang Giok musuh ini. Terlebih lagi, ini bukanlah barisan fanatik Legiun yang paling makmur. Karena musuh terlalu banyak, jimat dan lingkaran sihir memainkan peran besar di pinggiran, mencegah musuh menyerang, dan tidak dapat dipatahkan. Oleh karena itu, Gao Hai dan Aisan perlu fokus mengisi formasi dan jimat, dan tidak bisa bermain. Organ-organ harimau ramping semuanya diatur dalam formasi pertempuran, terutama untuk mempertahankan bagian dalam pasukan dan membunuh musuh yang menyerbu ke dalam formasi pertempuran. Oleh karena itu, harimau ramping harus duduk di dalam legiun, mengontrol semua organ, dan tidak bisa keluar untuk berperang. Linghua duduk di belakang tentara dan tidak keluar berperang. Rookie itu bertarung di sayap kiri dan tidak pergi ke medan perang frontal. Wan Yan bertarung di sayap kanan, dan juga tidak pergi ke medan pertempuran frontal. Zuo Sue duduk di sayap kiri, membantu pemula, dan menakuti musuh dengan raja sejati setengah langkah. Ma Jia dan Niu Ding ditugaskan di sisi Wan Yan untuk membantu Wan Yan mempertahankan sayap kanan dengan serangan kombinasi yang kuat. Ling Yan adalah seorang tukang reparasi panah, jadi dia secara alami tetap menjadi tentara dan menyerang musuh dari jarak jauh. Panah esensi sejati Ling Yan sangat mematikan, tidak ada seorang pun di kelas yang sama yang bisa menangkap panahnya. Tapi True Essence Arrow Ling Yan tidak menembak ke medan perang frontal, tapi membantu kedua sayap dengan pertahanan yang lebih lemah. Adapun Lu Chen, jiwa dari Legiun fanatik, dia tidak akan berperang untuk saat ini, dan hanya memperhatikan pertahanan udara King Lin Jiao. Legiun saat ini dalam posisi bertahan. Dengan kekuatan tempur Legiun secara keseluruhan sudah cukup untuk menahan serangan darat musuh, jadi dia tidak perlu khawatir. Dia hanya khawatir Jiao besar tidak akan mampu mempertahankan langit, dan musuh akan melompat ke formasi pertempuran Legiun, yang akan lebih merepotkan. Selama Da Jiao dapat menstabilkan pertahanan udara dan menyelamatkan pasukan fanatik dari kekhawatiran tentang langit, maka dia akan berperang di langkah berikutnya. Ia ingin memimpin pasukan fanatik untuk melawan, menghancurkan jutaan pasukan koalisi dari 4 ras besar di kota Wufang, dan langsung menyerang kota Wufang. Setelah pertempuran ini, dia memerintahkan semua klan musuh utama untuk bersembunyi di kota Wufang, dan tidak pernah berani mengirim pasukan lagi dengan mudah. Yang terpenting, dia ingin menguasai negeri kekacauan. Karena negeri kekacauan kaya akan sumber daya, inilah alasan utama mengapa umat manusia dan ras musuh bersaing memperebutkan tempat ini. Tentu saja, setelah sumber daya melewati tangannya, itu harus dikupas, bukan? Dia tidak menyukai sumber daya umum. Tapi Akademi Tianhuang buruk. Pada saat ini, Jiao besar sedang bertempur dalam pertempuran berdarah. Musuh yang tak terhitung jumlahnya melompat dari langit, kebanyakan dari mereka dicegat oleh Jiao besar. Jiao besar memiliki tubuh yang besar, melingkar di udara, hampir menutupi Legiun fanatik di bawah, dan memiliki efek khusus pada pertahanan udara Legiun fanatik. Terlebih lagi, naga besar itu berada pada level raja setengah binatang, pangkatnya cukup tinggi, dan kekuatannya cukup kuat. Saat ekor naganya yang panjang dan besar tersapu,
semua orang di bawah Santo Tulang Giok akan tersapu ke dalam kanopi darah. Bahkan bagi orang suci tulang giok biasa, selama mereka tersapu oleh ekor naga, mereka akan mati atau terluka. Musuh ingin menggunakan nyawa manusia untuk mengisinya, dan cara membunuh gajah dengan jumlah semut yang lebih banyak akan membunuh gajah, namun saat ini sudah tidak efektif lagi. Karena, Jiao Besar memiliki berkah Raja Pot tingkat atas ekstra, dan keterampilan tempur naga gemuk yang menutupi langit dibagikan dengannya, dan kekuatan pertahanannya sangat tinggi sehingga sangat tinggi. Tentu tidak mudah bagi semut untuk menggigitnya hingga mati. Selain itu, Legiun Zelot memiliki ratusan penyembuh lapangan yang berdedikasi untuk membantunya, dan aliran vitalitas disuntikkan ke dalam tubuhnya. Tidak ada rasa takut untuk terluka, dan itu benar-benar jatuh di medan perang. Da Jiao, ayolah, aku optimis padamu. Lu Chen mengamati langit untuk waktu yang lama, dan merasa bahwa pertahanan udara Da Jiao sangat stabil, yang memecahkan kekhawatiran Legiun, dan akhirnya tersenyum. Bos, kenapa kamu tidak datang dan membantu? Karena kamu menganggur. Da Jiao mengatakannya sambil bertarung. Aku naik, apa yang kamu perlukan? Lu Chen cemberut. Sial, aku sendirian di pertahanan udara, dan aku telah berjuang sangat keras, oke. Aku sangat membutuhkan seseorang untuk datang dan menarikku, agar aku bisa mengatur napas. Kata Da Jiao cepat, berhentilah terengah-engah, teruskan, aku tidak senggang. Lu Chen tersenyum dan berkata, mari kita bertarung dulu untuk meredam moral musuh. Nanti, saya akan memimpin kerumunan untuk melawan dan menghancurkan jutaan bajingan itu. Sial, musuhnya jutaan, dan kamu hanya punya 5.000 orang. Bisakah ambisimu terwujud? Da Jiao tidak terlalu mempercayainya, jadi dia berkata, karena 5.000 orangmu semuanya sangat kuat, kamu tidak dapat menahan jumlah musuh. Lihat kota Feng Huo di belakang. Ada lebih dari 1 juta prajurit di dalamnya. Begitu terjadi serangan balik, akankah saya membiarkan mereka menjadi penonton pemakan melon? Lu Chen tersenyum. Oh, ini benar, lebih dari 1 juta prajurit telah terbunuh. Dengan pasukan bos, mereka bisa langsung didorong ke kota Wufang. Da Jiao tiba-tiba sadar. Pada saat ini, di kota Suar, pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya sedang menyaksikan pertempuran di bawah kota, dan mereka semua dikejutkan oleh kekuatan tempur super dari Legiun Zelot. Pasukan kecil yang hanya terdiri dari 5.000 orang dapat bertahan dalam pengepungan musuh, dan jutaan musuh tidak dapat masuk. Ini sangat tidak normal. Jika mereka memiliki kekuatan tempur Legiun fanatik, jutaan pasukan musuh Hewei pasti sudah lama melawan dan menguasai tanah kekacauan. Legiun Tuan Lu benar-benar terlalu kuat, itu adalah Legiun suci umat manusia terkuat dalam sejarah. Lian Jia berdiri di udara, menyaksikan pasukan fanatik menghajar musuh, sangat terkejut. Tidak heran Tuan Lu harus menjaga tembok kota setinggi 5.000 kaki sebelumnya. Dilihat dari postur pasukannya, tidak ada masalah untuk menjaga tembok kota setinggi 50.000 kaki. Komandan pertempuran lainnya juga menghela nafas. Tuan Lu ingin aku kembali dan mengumpulkan pasukan untuk bersiap menghadapi serangan balik. Awalnya aku tidak percaya diri. Lian Jia terdiam, dan menghela nafas lagi, tapi sekarang sepertinya aku terlalu memikirkannya. Dengan pasukan Lord Lu sebagai inti pertempuran, apalagi melakukan serangan balik, sangatlah mudah untuk merebut kota Wufang. Mudah sekali, masalahnya tuan kota kita belum tentu setuju. Komandan pertempuran berkata, tanpa instruksi tingkat tinggi, penguasa kota tidak akan mengeluarkan perintah untuk meratakan kota Wufang. Memang benar, begitu kota Wufang direbut, sifat perang di negeri kekacauan akan berubah. Lian Jia mengangguk, menyetujui pernyataan komandan pertempuran.